Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara mengenai sistem hukum. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Topik kita hari ini mengenai sistem hukum. Ini merupakan pengetahuan yang sangat penting yang harus diketahui dalam rangka memahami hukum secara utuh. Yang pertama, perlu dijelaskan istilah sistem. Sistem atau kadang-kadang dibaca sistem berarti suatu rangkaian yang saling terhubung, baik yang sifatnya bendawi, hardware, maupun yang sifatnya bukan benda, yang disebut dengan software. Oleh karena itu, kalau kita bicara mengenai sistem hukum, maka hukum di sini mengandung makna sebagai suatu keseluruhan yang mencakup berbagai aspek dari hukum itu. Berbagai aspek itu bisa sifatnya itu software, dalam arti bahwa dia bukan benda, tapi bisa juga berarti benda. Dalam arti benda seperti bangunan, seperti orang, dan alat-alat yang digunakan untuk membentuk dan menjalankan hukum itu. Jadi sistem hukum di sini arti suatu rangkaian hukum yang menggambarkan hukum secara keseluruhan. Di dalam teori ilmu hukum sering dikutip pendapat Loren Friedman mengenai pengertian sistem hukum itu. Dia menyebutkan 3 unsur dari sistem hukum, yaitu ada materi, substansi hukum, ada badan atau orang atau manusia penegak hukum, dan ada budaya hukum. Namun demikian, apabila kita melihat sistem hukum secara lebih luas, maka ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan yang merupakan subsistem dari hukum itu sendiri. Yang pertama adalah ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum ini isinya mengenai definisi hukum, mengenai konsep hukum, mengenai teori-teori hukum, yang secara khusus menjelaskan tentang apa itu hukum, apa itu subjek hukum, apa itu objek hukum, apa itu hubungan hukum, apa itu akibat hukum. Oleh karenanya, subsistem yang namanya ilmu hukum ini juga mengandung unsur yang cukup banyak. Ketika kita ingin menguraikan definisi hukum atau pengertian hukum sendiri, itu sudah banyak juga pengertian yang dikemukakan para ahli. Dan hingga sekarang tidak ada satupun definisi hukum itu yang bisa menjadi pegangan bersama. Karena pengertian hukum itu bisa bermacam-macam sesuai dengan pandangan dari orang yang mengemukakannya itu.
Sehingga kita mendapatkan pengertian hukum itu yang berbeda-beda meskipun ada kaitan antara satu dengan yang lain. Ada satu adagium yang cukup terkenal di dalam bahasa Jerman yang disebut dengan noch suchen die Juristen eine Definition Behelfe von Recht. Maksudnya itu tidak ada yang dapat merumuskan suatu definisi hukum. Jadi ini menggambarkan sebuah kenyataan di mana definisi hukum itu bisa bermacam-macam. Jadi terserah kepada kita ingin menggunakan definisi yang mana. Apakah yang dikemukakan oleh para ahli hukum di dalam buku-buku yang ditulisnya, atau bisa juga definisi yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Menyangkut dengan subjek hukum, pada dasarnya yang dimaksud dengan subjek hukum ini adalah pemegang hak dan kewajiban, atau pemangku hak dan kewajiban. Siapa yang bisa memangku hak dan kewajiban dalam hukum, itu disebut dengan subjek hukum. Ini juga terbagi dua, yaitu ada namanya manusia, yang disebut dengan dalam bahasa Belanda itu dengan natural person, dan ada juga bukan manusia tapi subjek hukum yang dibuat oleh manusia, yang artificial sifatnya, disebut dengan badan hukum, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtsperson. Jadi ini tentu nanti ada banyak lagi uraiannya tentang subjek hukum yang namanya manusia, macam apa, kemudian yang sifatnya badan hukum itu macam apa. Itu panjang uraian lagi. Menyangkut dengan objek hukum juga begitu. Ada objek hukum yang sifatnya benda, yang bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dikuasai secara fisik. Tapi ada juga objek hukum yang sifatnya bukan benda, imaterial, seperti hak. Ya, kita sekarang mengenal banyak misalnya hak paten, hak cipta. Ya, itu termasuk contoh-contoh objek hukum yang sifatnya imaterial. Kemudian hubungan-hubungan hukum, rechtsbetrekking dalam bahasa Belanda. Ini juga bermacam-macam tergantung bagaimana hubungan antara seorang dengan orang lain, atau hubungan antara seseorang dengan objek, dengan suatu benda yang menjadi objek hukum yang kita sebut tadi. Tentu ini juga satu hal yang menjadi bagian penting dalam ilmu hukum itu. Itu juga ada akibat hukum, akibat dari suatu perbuatan hukum. Kemudian ada perbuatan hukum, ada juga perbuatan melawan hukum. Jadi ini hal-hal penting yang menjadi topik di dalam membicarakan ilmu hukum. Tentu ini menjadi subsistem yang pertama dari suatu sistem hukum. Subsistem yang kedua menyangkut dengan sumber hukum. Apa saja yang menjadi sumber hukum? Jadi pada umumnya sumber hukum ini dibedakan dua jenis, yaitu sumber hukum yang sifatnya formil dan sumber hukum yang sifatnya material. Sumber hukum yang sifatnya formil terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis, yang terdiri dari konstitusi atau disebut juga dengan istilah undang-undang dasar. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan-peraturan lain yang jenjang di bawahnya itu. Ini merupakan sumber hukum yang sifatnya formil karena sifatnya tertulis. Sedangkan sumber hukum yang sifatnya material itu lebih luas, yaitu segala yang menjadi sumber nilai, sumber hukum, pandangan hidup suatu bangsa, yang dari situlah lahirnya
nilai-nilai tentang apa yang kemudian dirumuskan menjadi norma hukum. Misalnya dalam negara kita, sumber hukum yang sifatnya material itu Pancasila, karena dia sifatnya itu abstrak dan luas sekali maknanya itu. Nilai-nilai yang terkandung dalam itu sangat luas, sangat banyak. Jadi tidak ada batasnya. Terserah kepada kita bagaimana kita bisa memaknai, menarik nilai-nilai sehingga nanti itu bisa dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan peraturan perundangan yang intinya adalah norma atau kaidah hukum itu. Subsistem yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri yang sifatnya tertulis. Nah, peraturan perundangan yang sifatnya tertulis ini merupakan hasil dari teori positivisme hukum, di mana hukum itu menurut pendapat John Austin sekurang-kurangnya terdiri dari atau terbentuk dari peraturan yang tertulis. Jadi di luar peraturan tertulis itu tidak dianggap sebagai hukum. Oleh karena itu ini menjadi unsur penting dan menjadi subsistem penting dalam suatu sistem hukum, di mana berbagai sistem hukum di dunia itu mempunyai sistem peraturan perundangan yang sifatnya tertulis. Secara umum mungkin boleh kita sebutkan bahwa sistem hukum tertulis ini bisa kita bedakan mungkin empat kategori. Yang lazimnya adalah sistem hukum Eropa kontinental yang mengutamakan hukum tertulis yang dikodifikasikan, yang dibukukan. Jadi hukum yang tertulis itu dikumpulkan dalam peraturan yang sifatnya tertulis, misalnya dibuatkan undang-undang atau malah dibuat dalam bentuk undang-undang yang sifatnya begitu tebal. Dulu kita misalnya mengenal kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum dagang yang berasal dari Perancis dulu. Kemudian kita dalam beberapa tahun terakhir kita juga mengenal undang-undang cipta kerja yang disebut dengan Omnibus Law. Ini bentuk dari kodifikasi hukum. Kemudian yang kategori kedua itu hukum yang tidak disusun dalam bentuk undang-undang, tetapi dia hukum itu tumbuh dari perkembangan masyarakat, dari hukum kebiasaan seperti dianut dalam sistem hukum negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Amerika Serikat dan sebagainya. Dan mereka mengutamakan hukum adat, kemudian juga putusan pengadilan. Sehingga putusan hakim atau pengadilan itu menjadi sumber hukum yang penting yang sifatnya tertulis di samping hukum adat mereka. Kemudian dikenal juga sistem hukum di negara sosialis. Ini yang bahannya mungkin kita tidak begitu banyak untuk mengetahui bagaimana sistem peraturan perundangan di negara sosialis dan komunis. Hingga ini perlu nanti kita carikan bahan mengenai socialist legal system ini. Kemudian yang keempat, sebenarnya yang sangat besar juga pengaruhnya dunia, yaitu sistem hukum Islam. Karena umat Islam di dunia ini yang jumlahnya sepertiga penduduk dunia, malah lebih mungkin, menganut sistem hukum Islam yang juga hukumnya itu ada yang pada umumnya adalah sifatnya tertulis yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul ditambah dengan sumber-sumber yang lain. Jadi ini hukum Islam juga sifatnya lebih banyak hukum yang tertulis, sehingga dia kalau kita analogikan dengan istilah peraturan perundangan, maka hukum Islam itu mempunyai ciri yang menonjol tentang sifatnya yang tertulis itu dalam Al-Quran dan juga dalam
hadis Rasulullah yang telah dibukukan sehingga dia menjadi sumber hukum yang tertulis juga. Kemudian sistem berikutnya adalah badan pelaksana hukum. Badan pelaksana hukum itu ada pembentuk hukum, yaitu badan legislatif bersama dengan pemerintah. Kemudian ada juga badan pelaksana hukum yang namanya badan peradilan, sehingga membentuk suatu sistem juga yang disebut dengan sistem peradilan, itu mulai dari lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga kehakiman. Tentu ini beberapa subsistem dari hukum yang perlu diketahui secara lebih besar, sehingga kita bisa melihat hukum secara keseluruhannya melalui sebuah sistem yang kita sebut dengan sistem hukum. Dan di dalam ilmu lain, mungkin seperti dalam ilmu kedokteran yang melihat tubuh manusia itu menyebutnya dengan anatomi tubuh. Jadi ini kita bicara sistem hukum sama dengan anatomi hukum gitu. Tadi kita menyebut pendapat Friedman tentang budaya hukum. Apakah budaya hukum ini menjadi satu subsistem dari hukum? Saya kira tidak masalah, karena budaya hukum itu juga berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, dan juga berbeda antara satu negara dan negara lain. Jadi kalau kita membandingkan bagaimana budaya hukum di negara Islam, tentu beda dengan budaya hukum negara liberal, negara barat. Demikian dulu untuk kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.